Selanjutnya adalah peta kendali individual moving range. Nah, di sini ada data Brinell hardness, number of 20 individual steel fasteners, and the moving range. Nah, jadi di sini ada baja yang diuji Brinell hardness dengan jumlah data itu adalah 20, gitu ya. Ada 20 baja diuji. Nah, kenapa dilakukan pengujian? Karena ini menjadi poin penting dalam proses eh, testing proses untuk produk steel fasteners ini ya. Nah, eh kita lihat karena ini adalah hasil uji ya, atau hasil pengukuran Brinell hardness, berarti ini adalah data variabel gitu ya. Setelah data variabel, kita lihat sampel size-nya. Karena hanya ada satu, berarti kita akan menggunakan individual moving range. Nah, untuk individual moving range ini yang kita lakukan juga sama ya. Kita lihat dulu di rumusnya, yang dibutuhkan adalah MR bar dan X bar, kemudian CL, UCL, dan LCL sama ya. Nah, untuk mengetahui average moving range, berarti kita harus hitung dulu moving range-nya. Moving range itu adalah selisih antara observasi 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Karena dianggap antar observasi itu memiliki korelasi gitu. Jadi diukur apa namanya selisih keduanya gitu. Nah, karena kalau satu kan tidak ada ya, berarti mulai dari 2. Nah, ini kita hanya selisihnya aja, jadi menggunakan absolut. Ini di ini dikurangi observasi yang kedua. Nah, ini kita tarik sampai bawah. Ini adalah moving range-nya. Nah, kemudian kita akan hitung average moving range. Berarti pakai average aja ya. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. Selanjutnya, kita menentukan CL, UCL, dan LCL. CL-nya itu adalah moving range-nya sendiri ya, average moving range-nya jadi CL. Untuk UCL-nya itu adalah 3,267 dikali MR bar. Kemudian kalau LCL-nya 0. Sekarang ke peta X. Peta X yang pertama adalah X bar. Karena dia cuma satu, ya berarti kita nggak akan punya X bar ya, tapi kita punya X bar. Langsung aja kita hitung average-nya dari data yang tadi, ini ya. Kita hitung berapa sih? Rata-ratanya itu adalah X bar. Kemudian selanjutnya kita akan hitung CL-nya. CL-nya adalah X bar ya, ditambah 2,660 dikali moving range-nya ya, average moving range. Gitu. Sorry, ini bukan CL ya, tapi UCL. CL-nya adalah X bar. Nah, untuk LCL-nya itu rumusnya sama, hanya saja dia kurangi ya. Nah, ini kita langsung masukkan datanya saja. Data UCL untuk membuat memplotting ini ya peta kendalinya. Bisa nggak kalau ke samping? Oh, nggak bisa. LCL-nya 0. Nah, sama ya kita akan voting. Nah, sama. Nah, pertama kita akan buat peta MR dulu. Berarti yang dibandingkan itu adalah batas kendalinya dengan data moving range-nya. Jangan data X-nya ya, tapi data moving range.
Ini kita petakan. Nah, kalau kita lihat datanya terkendali secara statistik ya. Ini kita tulis peta M ya, moving range ya. Kemudian selanjutnya peta X-nya. Ini bukan peta X bar, tapi peta X. Karena yang kita gunakan data X, bukan data X bar ya. Nah, kita plotkan. Nah, ini, duh, salah yang diplot salah ya. Yang diplot tadi salah datanya. Peta X-nya ya. Ah, di sini. Yang X-nya bukan yang moving range-nya ya. Ini insert, kemudian, nah ini juga berada di dalam kendali ya. Peta X. Oke.